Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Nanggapi komentar saudara kita ya. Ini saya gabung teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Kalau kita mengamalkan zikir ya Jabbar, bisakah untuk membuka aura? Bisa saja gitu. Ya aura apa yang mau Anda buka? Ya Jabbar itu yang maha perkasa gitu. Yang maha perkasa. Artinya aura kewibawaan Anda ini akan muncul gitu. Akan bangkit. Tapi bukan aura dicintai ya. Jadi orang ini ya Jabbar ini lebih cocok untuk proteksi ya. Untuk pagar gaib, untuk pagar badan, untuk kekuasaan. Cocok bagi satpam ya. Bagi aparat-aparat penjaga-penjaga itu cocok ya, zikirnya asma ya Jabbar. Tapi kalau untuk pengasihan tidak cocok sama sekali ya. Cocoknya ya asma ya Wadud, ya Latif ya Fatah, itu cocok. Tapi kalau asma ya Jabbar tidak cocok ya. Jadi Asmaul Husna itu ya sudah ada ya video tentang Asmaul Husna, itu sudah saya bahas. Walaupun hanya 70% ya, tidak sampai 99 ya. Itu sudah pernah saya bahas ya, asma-asma yang bisa Anda gunakan ya. Kalau Anda untuk pengasihan ya asma ya Wadud ya. Nah, itu lebih cocok ya. Atau asma ya Latif ya. Membuka aura itu ya Latif ini cocok ya. Ya Wadud ya juga cocok. Tapi lebih umumnya asma ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebanyak 129 kali. Ya. Itu minimal. Kalau Anda ingin sempurna, kalikan 129. 129 kali 129 ya. Anda hitung sendiri ya teman-teman. Saya tidak pandai matematika soalnya. Nah, terus tanggapi komentar saudara kita juga ya, Retno ya. Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4. Saya selalu mengikuti saran ya, tidak menuruti hawa nafsu. Emang benar Pak, hawa nafsu muncul sebisa mungkin kusingkirkan, dan saya enggak berusaha halusinasi kepada yang saya tuju. Doa tetap istiqomah dan saya serahkan kepada Allah. Kayaknya udah mulai ada reaksi pada diri saya, tapi masih bukan ke target, tapi orang lain. Lihat saya kayak beda, nggak kayak biasanya yang kayak cuek pandangan orang itu ke saya kayak gimana gitu. Kendala saya Pak, sekarang saya lagi menstruasi. Apa nggak mempengaruhi apa yang saya amalkan hampir 2 minggu dikarenakan tersetop karena halangan? Enggak ada ya. Kalau Anda menstruasi ya Anda membaca itu enggak apa-apa ya, tapi di dalam batin enggak masalah ya. Puasanya enggak dapat ya. Tapi kalau Anda mau membaca ya di dalam batin itu enggak masalah ya. Dan amalan pengasihan Anda katakanlah menstruasi itu enggak akan hilang gitu ya. Berkurang energinya ya. Kenapa? Karena Anda enggak mengamalkan gitu. Tapi kalau Anda mau mengamalkan silakan, enggak apa-apa, di batin aja. Kan Anda enggak pegang Al-Qur'an tuh. Hafal tuh kan. Dalam batin aja enggak masalah. Banyak orang itu selalu terkendala menstruasi, selalu terkendala itu. Makanya ya, mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya. Kalau Anda katakanlah terkendala menstruasi, Anda bisa jeda gitu ya. Istiqomahnya di jeda. Ya. Kan Anda bisa hitung perkiraan Anda menstruasi berapa. Ya, berapa hari misalkan. Nah, setelah Anda bersih itu Anda mulai mengamalkan wirid ya, sampai berapa? Sampai Anda men. Nah, ketika men berhenti ya, berhenti. Nah, berikutnya bulan depan juga seperti itu. Ya. Jadi istiqomahnya seperti itu. Enggak masalah itu gitu ya. Jadi kita ini harus kreatif gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita itu karena sesuatu halangan ya. Suatu halangan mempengaruhi cara kita ini menjalani sebuah tirakat. Selalu ada jalan itu. Nah, kalau misalkan Anda ini mengamalkan ya, 1 minggu akan men
terus Anda mengamalkan. Nah, ini sama saja Anda ini tidak menggunakan akal pikiran Anda. Ya. Nah, kita mengamalkan amalan pengasihan itu juga harus pakai akal pikiran kita, gitu. Pakai logika kita. Tujuannya apa? Supaya kita juga maksimal, gitu. Tidak hanya tidak hanya menggunakan dimensi batin, dimensi rasa, penghayatan penjiwaan saja, tapi dimensi akal kita juga harus kita gunakan. Ya, kaitannya dengan mengatur strategi waktunya, ya, pagi, malam, siang, sore, dan sebagainya. Kalau Anda katakan, ada juga yang komentar, ya, alasan bekerja, loh, Anda kan bisa, ya, Anda kan bisa mencari waktu yang tidak kerja itu, loh. Masa kerja 24 jam, ya tidak mungkin. Anda cari waktu yang luang, pasti ada waktu yang luang, ya, dalam 24 jam ada waktu yang luang yang bisa Anda gunakan untuk mengamalkan amalan pengasihan. Cari waktu itu. Setiap orang pasti beda, ya, setiap orang pasti beda. Lah, kalau Anda katakan, oh karena saya bekerja, karena shift ini, lah, itu semua adalah alasan. Ya, tahu alas, ya. Kalau orang Jawa mengatakan alas itu ombo, tapi si ombo alasanmu. Ya, alas itu luas, ya. Alas ini hutan itu luas, tapi masih luas alasanmu. Kenapa? Karena Anda akan mencari alasan lain. Nah, alasan lain. Alasan apa? Untuk membenarkan diri Anda. Ya, karena dengan halangan Anda membenarkan diri Anda. Gitu. Membenarkan diri Anda yang tidak bisa mencari waktu yang terbaik untuk diri Anda. Padahal ya ada saja. Gitu. Kalau Anda mau cari, ada. Ya, misalkan, ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan, ya, habis sholat maghrib, ya sudah, habis sholat maghrib atau habis sholat isya, kan bisa, atau sebelum tidur, ya. Atau kalau Anda ini katakanlah kerjanya shift, ya, pagi siang, ya sesuaikan saja dengan jadwal itu, ya. Kalau Anda shift pagi berarti malam, kalau Anda shift malam berarti pagi. Loh, tinggal sesuaikan saja, gitu, dengan situasi dan kondisi Anda. Ya, yang penting ada istiqomahnya, gitu. Istiqomah itu waktu yang selalu tepat, jumlah yang selalu tepat, gitu. Nah, kalau bisa di tempat yang sama, gitu. Wah, itu hasilnya luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda tidak bisa katakanlah waktu yang tempat yang sama, ya, waktu yang sama. Ya, kalau waktu yang sama tidak bisa, ya, jumlah wiridnya yang sama. Selalu ada jalan, dan semua itu ada konsekuensinya, ya, pasti, ya, energinya beda-beda. Anda mengamalkan amalan pengasihan dengan jumlah yang sama di waktu yang berbeda, ini hasilnya juga beda. Anda mengamalkan amalan pengasihan di waktu yang sama, jumlahnya sama, ini powernya lebih kuat, ya. Ya, apalagi kalau Anda ini bisa istiqomahnya di waktu yang sama, jumlahnya yang sama. Di waktu yang sama artinya misalkan habis maghrib, ya maghrib, jumlahnya 1000, ya 1000, ya. Tempatnya yang sama, misalkan di Surabaya, atau di rumah Anda, ya, di rumah Anda, atau di kamar Anda, atau di masjid, itu jauh lebih luar biasa nanti. Ya, kalau Anda bisa seperti itu. Lah, kalau tidak bisa, ya satu saja, gitu. Jumlahnya yang sama. Ya, tapi ya tetap energinya beda, ya. Jangan iri, ya, jangan iri dengan hasil yang satu tempat, jumlahnya sama, waktunya sama. Jangan iri. Ya, misalkan Anda mengamalkan, dalam satu hari pokoknya 1000, enggak terikat waktu, ya. Yang penting satu hari 1000. Nah, kalau Anda ini mengamalkan sebuah amalan pengasihan, sebaiknya, ya, tadi yang saya sampaikan di awal tadi, jumlah yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Kalau itu untuk jangka pendek, ya,
untuk kecepatan. Tapi kalau Anda ingin jangka panjang, ya tadi tetapkan jumlah yang sama, 1000 misalkan, ya wis, waktunya tidak tersesuai dengan kebutuhan Anda. Saya punya amalan seperti ini, ya, amalan dimana waktu itu terserah saya gitu ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam gitu. Pokoknya dalam satu hari saya harus mengamalkan amalan itu. Ini sudah saya jalankan kurang lebih 8 tahun. Ya, jangka panjang gitu. Saya tidak berpikir hasilnya, ini jangka panjang. Ya. Dan saya berjanji saya akan amalkan ya sampai saya meninggal dunia amalan ini gitu. Ya. Saya tidak tahu hasilnya apa, ya yang penting kalau hasilnya banyak sekali sebenarnya. Hasilnya itu kelihatan ketika 4 tahun ya, 4 tahun saya ngamalkan. Itu rezeki lancar. Ada juga amalan yang waktunya pas, waktu tertentu. Ya, ini tidak ada tirakatnya, ya cuma membaca saja. Ya, habis subuh, habis maghrib, sama habis asar. 3, bacaan cuma 1. 3 ya, 1 lembar Al-Quran itulah bacaannya. Ya, alhamdulillah saya sudah hafal ya. Ini juga sudah 8 tahun ya, sama dengan ini. Nah itulah teman-teman. Ya, jadi ada yang waktunya tetap, tapi tempatnya tidak tetap. Ya, waktunya tetap. Ya memang sulit ya untuk tempat yang tetap itu sulit gitu. Tapi ya bisa saja, misalkan Anda di kos-kosan ya juga bisa saja, di kos-kosan terus habis katakanlah pulang kerja ya, mau tidur itu Anda baca ya juga bisa. Ya sebenarnya itu tergantung dari niat Anda dan kesungguhan Anda. Semakin Anda niat, semakin sungguh-sungguh ya pasti Anda mampu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.